kabar? Semoga teman-teman semuanya sehat ya. Teman-teman, saya mau bahas mengenai hiruk-pikuk hari ini yang ada di Indonesia, tapi pakai bahasa saya ya teman-teman, bahasa yang saya pakai bahasa yang sederhana, nggak mau pakai bahasa yang ndaki-ndaki atau bahasa yang sok ilmuwan gitu ya. Saya mengambil sudut dari sisi rasa ya teman-teman. Teman-teman mempelajari ilmu atau mempelajari sesuatu itu jadilah diri sendiri ya, dengan cara jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Nanti kita nggak objektif ya. Saya kasih cerita dikit ya teman-teman. Dulu awal-awal saya mempelajari salah satu disiplin beberapa ilmu ya, ingin kuliah ini, ingin kuliah itu gitu ya, seolah-olah nggak pede dengan gaya hidup saya yang liso, terus bahasa saya yang medok gitu ya. Padahal saya berpuluh-puluh tahun kumpul orang-orang Eropa teman-teman. Orang Eropa, Chinese gitu ya, Amerika, dari seluruh dunia ya, berpuluh-puluh tahun. Tapi walaupun saya pakai bahasa Inggris juga teman-teman, saya nggak bergaya sok-sokan bahasa Inggris gitu enggak. Karena dalam hati saya tuh, saya benar-benar bahagia, senang pakai bahasa Jawa. Ya, dari dulu saya tahun 90 teman-teman, tahun 90, 89 itu saya udah pakai bahasa Inggris. Ya, karena saya tidur aja satu gedung sama orang-orang Inggris teman-teman, orang Kanada, orang Belanda, orang Amerika ya. Satu gedung itu teman-teman ya. Bahkan kalau pagi gitu ya, ngobrol breakfast gitu ya, sama guru besar teman-teman dari Toronto University waktu itu. Ya bahasa Inggris saya tiap pagi baca korannya juga, Jakarta Post. Ya, itu tahun 90-an loh teman-teman. Saya bacaannya di setiap pagi itu ada Kompas ya, setiap pagi itu tebel-tebel gitu ya waktu itu. Kompasnya masih tebel-tebel, masih lengkap tuh. Terus Jakarta Post tuh ya, itu setiap breakfast saya bacanya itu sama mereka-mereka itu. Tapi saya tetap sehari-hari pakai bahasa Jawa kalau nggak sama dia, sama orang-orang kita, orang Jawa gitu, bahasanya Jawa. Bahkan bahasa Indonesia jarang saya. Kalau ketemu mereka ya bahasa Inggris, ketemu orang kita bahasa Jawa, orang Jawa gitu. Kecuali yang nggak bisa bahasa Indonesia saya nggak, ya yang nggak bisa bahasa Jawa saya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Itu memang idealisme kita teman-teman. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dulu saya suka ikut seminar-seminar ya, karena saya ingin tahu gitu. Seminar itu apa sih yang dibicarain, pembayarnya mahal-mahal. Karena saya nggak gumunan, nggak, kalau belum mengalami sendiri nggak gumunan. Akhirnya saya cuma segini ilmunya, seminar bayar mahal-mahal, waktu itu bayar udah berjuta-juta ya. Ternyata cuma kamuflase saja. Saya dapatkan ilmunya dari seminar, cuma nyari duit saja. Banyak seminar-seminar itu hanya cari duit teman-teman ya. Jadi awalnya saya kan namanya orang desa ya teman-teman, hidup di daerah bisnis ya, di Sudirman Tamrin itu ya, itu daerah bisnis teman-teman. Nah, perlu teman-teman saya ceritain dikit tentang dunia saya ya. Saya tuh punya beberapa kantor tuh di daerah Sudirman ya, di SCBD gitu teman-teman. Pokoknya beberapa kantor lah di daerah Sudirman dan Tamrin gitu ya. Saya nggak tergoda untuk hal-hal yang apa ya, sok-sokan gitu loh. Tetap aja pakai bahasa Jawa, nggak gumunan. Nah, kenapa saya cerita ini? Saya mau cerita tentang ribut-ribut hari ini ya. Jadi semua tergantung apa yang kita alami ya, melihat sesuatu itu teman-teman. Nah, kita hari ini ribut tentang nasab. Nasab heboh. Dari dulu saya udah nggak connect tuh teman-teman ya.
hal seperti itu. Karena memang banyak yang kontradiksi, ya teman-teman. Banyak yang kontradiksi antara kelakuan dan ajaran gitu. Kita pakai rasa aja. Nah, bagaimana cara mengenali sesuatu benar atau nggak pakai rasa? Saya kasih clue-nya sedikit ya teman-teman. Tapi nggak semua orang bisa ngalami. Karena apa? Ini harus latihan berpuluh-puluh tahun baru tajam. Pertama nih ya, kalau teman bisa lihat, bisa mengerti apa yang saya maksud ya. Dari kecil biasakanlah puasa teman-teman. Itu dasar loh, puasa bukan berarti apa-apa ya. Dasar loh, puasa itu menahan segala-galanya. Menahan hawa nafsu, menahan amarah ya. Itu puasa, sering-sering lah puasa, saya kasih puasa yang ringan aja lah, Senin Kemis gitu ya. Dari kecil, lakukanlah terus umur hidup tuh bertahun-tahun, nanti akan terjaga itu. Yang namanya hati, perasaan, kepekaan itu akan terjaga di situ. Nah, terus setelah berpuasa, menjadi kosonglah pikiran kita, hati kita, nafsu kita dari kepentingan-kepentingan. Ya, beningkan hanya untuk Tuhan aja yang Maha Kuasa, satu aja. Nah, nanti kita bisa merasakan. Itu pun nggak cukup, teman-teman. Nggak cukup dari situ saja. Nah, terus tambah lagi pengalaman hidup. Ya, semakin banyak kita mengalami pengalaman hidup yang nyata, ya kita alami langsung, ya bukan di atas gading, bukan di menara gading. Kita belusuan tiap hari, mengenal banyak tingkat strata sosial, macam-macam, kebudayaan dan macam-macam. Nanti kita akan tahu di situ. Oh, ini segmennya di sini, di sini, di sini, sini. Ya, itu pengalaman ya teman-teman. Terus sering ketemu orang, macam-macam ketemu orang. Ya, kita juga menambah pengalaman dan menambah preferensi kita untuk menilai sesuatu. Ya, nanti kita dari situ akan paham, oh ini orang benar, ini orang enggak ya. Nyata banyak kita, tapi orang lain nggak ngerti cara berpikir kita, nggak ngerti. Karena yang kita alami beda dengan orang lain. Nah, pengalaman seseorang itu akan membuat penilaian terhadap sesuatu. Kalau teman-teman sering meneliti ya, sebetulnya saya suka meneliti teman-teman. Meneliti sesuatu, diperdalam, sampai mengerti betul apa sih objek ini. Gitu. Nanti teman-teman akan tahu, oh, ternyata ini ya, nggak sesuai dengan luarnya, ternyata isinya ini. Gitu. Ya, makanya kita jangan mudah mengambil sesuatu dan menyimpulkan kalau kita nggak masuk dan mengalami sendiri atau membedah sendiri. Jangan cepat, wah gitu ya. Jangan. Biasanya manusia sekarang pintar sekali ya teman-teman. Pintar sekali manusia sekarang. Nah, tapi kita dengan ilmu rasa ya kita bisa merasakan tuh energinya. Oh, orang ini benar, orang ini enggak. Gampang dari rasa. Dari apa yang diucapkan, dari apa yang dia lakukan ya, atau disebut dengan tindakan, akhlak dan sebagainya, itu cocok nggak dengan ajaran-ajarannya, cocok nggak? Jadi kita sebenarnya bisa merasakan teman-teman dari energi alam. Alam itu sebenarnya memantulkan energi ke setiap lingkaran lingkungannya atau makhluk-makhluk yang sebenarnya memantulkan. Cuma masalahnya makhluk-makhluk itu ada yang merasa atau tidak. Karena kadang-kadang makhluk-makhluk itu tidak mengalami atau tidak pengalaman tentang hal yang dia harus rasakan itu. Nggak ngalami ya nggak ngerti. Nanti saya ceritakan tentang rasanya orang keseret mobil di jalan aspal gimana ya, paling cuma bayangan lecet-lecet, rusak, kulitnya berdarah gitu aja. Tapi kalau nggak pernah ngalamin kan nggak ngerti 100% rasanya gimana. Cuma bisa menggambarkan, mengawang-awang aja rasanya gimana. Tapi kalau sudah ngalami, pasti dia tahu mendeskripsikannya dengan lengkap gitu. Ya, jadi kita banyak pengalaman semakin bagus teman-teman. Makanya yang muda-muda itu ya, anak muda, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa.